Ayah, ini Silva. Silva? Siapa Silva? Silva, anak ayah. Anak saya? Iya. Saya aja belum pernah ngerasain malam pertama. Kok bisa tiba-tiba punya anak? Siapa kamu? Apa yang kamu mau dariku? Dibayarin sekolah, Pak. Oke, tapi kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Itu yang biasanya kan sering minta iPhone, ada tuh gitu lah. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Ya, boleh tepuk tangan dulu dong. Maklum, episode kali ini sutradara kita jadi grogi. Episode sebelumnya sutradara kita santai-santai aja, jadi ini salah tingkah nih. Saya tidak mengerti ya, profesionalismenya di mana ini. Tapi teman sekelas, teman kita kali ini adalah seorang penyanyi yang baru 5 tahunan bergabung dengan sebuah band bernama Hi-Fi. Ini idolanya anak muda. Di mana ada Hi-Fi, di situ anak muda menggila. Semua mencintai Hi-Fi. Dan juga beberapa bulan belakangan ini dia merilis 3 single sebagai penyanyi solo, luar biasa. Baru 5 tahunan berkarir di grup, tiba-tiba sudah berani mengeluarkan solo. Sungguh langkah yang berani. Kita sambut Neida Aleida. Halo, aku Neida dan kamu lagi nonton podcast Naik Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, merdu sekali ya. Tadi saya mau nanya soal cum laude katanya, tapi Neida mewanti-wanti saya, tolong ya jangan dibahas soal saya cum laude. Soalnya saya sudah nggak sepintar dulu. Malu kalau misalnya ditanyain apa aja yang dipelajarin dulu pas kuliah, kayaknya sudah hilang itu semua. Kenapa bisa hilang? Karena kayaknya ada short term memory loss gitu deh kayaknya. Berarti setiap ada orang ngebahas soal cum laude, lu deg-degan? Iya lumayan, agak malu gitu. Karena semakin kesini tuh banyak banget ketemu sama orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, yang nggak pakai cum laude, nggak pakai sekolah jauh-jauh, tapi mereka punya ilmu yang sangat amat kepake di kerjaannya mereka gitu. Sedangkan dulu aku belajarnya apa kurang kepake sekarang gitu jadinya, jadi malu. Business management. Business management. Ada penyesalan nggak kuliah jauh-jauh ke London? London beneran loh, bukan London apa gitu. London beneran. Terus sekarang malah jadi bernyanyi. Gimana? Ada penyesalan nggak? Udah kuliah jauh-jauh cum laude terus sekarang malah berkarir menjadi penyanyi. Nyesel sih sebenarnya enggak sama sekali ya. Karena aku kuliahnya jauh. Di kampus tersebut tuh ada program di mana di summer itu kita tetap bisa ngambil kelas. Jadi aku selesai kuliahnya tuh lebih awal. Jadi cuma 2,5 tahun dan abis itu langsung ke Jakarta, sempat kerja sebentar. Jadi punya pengalaman kerja sebelum akhirnya alhamdulillah masuk sama Hi-Fi sih. Kerja jadi apa? Kerja jadi PR agency. Di sebuah PR agency? Iya. Bagaimana rasanya menjadi PR? Seneng sih. Dan aku juga sebenarnya ngerasa walaupun aku sekolahnya bisnis ya, tapi tiba-tiba aku dapat tawaran kerjaan pertama itu di PR agency yang dimana aku jadi ketemu sama teman-teman media banyak gitu. Jadi aku pertama kali berkenalan gimana sih caranya ngomong sama media yang sopan, gimana caranya ngobrol sama jurnalis, kita mau kasih news kayak gimana, dan ternyata kepake sekarang. Dulu gimana ceritanya kok bisa kerja di PR agency itu? Apply. Oh, apply. Kenapa memilih menjadi PR waktu itu di antara sekian banyak profesi yang ada di Jakarta? Karena selama kuliah tuh aku paling seneng pada saat disuruh bikin presentasi. Jadi tuh aku lebih suka ngasih lihat karya aku dengan cara nge-present it gitu loh, dibanding on paper. Dan akhirnya punya pengalaman menghadapi wartawan ketika jadi penyanyi, sudah tidak grogi menghadapi wartawan. Jadi bikin ini media kit buat single baru Hi-Fi. Biasanya itu job desk aku. Oh gitu. Bagaimana tips menghadapi wartawan kalau menurut seorang Nadia?
Tips gimana nih? Tapi aku nggak pernah sih ngerasa punya pengalaman di mana aku ditanyain sesuatu yang aku nggak mau jawab sama sekali gitu, atau wartawan yang kayak nggak sopan gitu cara nanyanya. Jadi ya selama kita sama-sama respect, dia bertanya hanya untuk dia bekerja dan kita menjawab untuk bisa ngasih tahu orang kita seperti apa, kayaknya fine-fine aja sih. Jangan terlalu palsu kali ya, supaya mudah dijaganya sampai lama. Dari 2016 tidak pernah punya pengalaman yang tidak enak menghadapi wartawan? Alhamdulillah belum. Karena dulu aku tuh kerjaannya sebelum masuk Hi-Fi tuh bikin media kit, terus habis itu Pak ini ada press release-nya, boleh tolong ditulis ya. Terus habis itu besoknya kayak, halo Pak, udah ditulis belum press release-nya gitu. Jadi maksudnya sekarang aku di interview sama jurnalis tuh gimana ya, ada sense of appreciate lah. Tapi kan pasti pernah mengalami masa dari tahun 2016 menghadapi pertanyaan wartawan yang sudah ada ditulis di press release. Iya sih. Gimana perasaannya? Sedih ya nggak dibaca, cuma ya udah nggak apa-apa. Oh gitu. Tahap Nggak apa apa-apa sih. baru sedih aja. Sedih aja tapi aku tegar. Tegar. Padahal kan harusnya kamu nggak bilang, Mas tolong dong dibaca dulu. Ada kayak gitu nggak? Mungkin kalau PMS mungkin ya ada ya. Kayak ada tahu di press release gitu. Tapi kalau misalnya lagi happy-happy aja sih, jawab aja deh nggak apa-apa. Yang paling sulit menghadapi wartawan dari sisi apa? Apa ya? Mungkin sulitnya adalah pada saat kita lagi di interview sama jurnalis, tujuan kita adalah pengen nge-promote karya kita, tapi ditanyanya tentang isu-isu lainnya. Walaupun aku belum punya pengalaman yang terlalu seperti itu. Cuma kayaknya mungkin salah satu problematikanya sekarang kayak gitu ya. Karena orang Indonesia kan kayaknya suka ngelihat berita tuh yang isu-isunya tuh viral gitu. Jadi kalau misalnya karya kadang-kadang di belakang-belakang baru gitu sih. Kalau preskon album atau apa yang yang muncul bukan berita album barunya gitu. Biasanya makanan favoritnya Ilham ini. Ilham juga menulis lagu ini, lalalala, biasanya gitu. Tapi kalau pas wawancara terus ditanya, kamu gimana pendapatnya soal apa kasus ini? Tapi sebenarnya tidak ngerti, biasanya ngapain? Bilang nggak tahu sih. Jujur, apa Mas tolong dong jangan bahas itu, kan kita lagi bahas album. Seingat aku sih kayaknya pernah ya, cuma karena aku berempat, it doesn't come from me sih. Aku bukan tipe yang kayak kita nggak mau jawab itu. Bukan porsi aku, alhamdulillah. Porsi siapa kalau gitu di Hi-Fi? Ya 3 gentleman itulah, kayaknya biasanya mereka Om Pimpa lah. Gilirannya siapa? Kamu tipe yang ngikut aja gitu. Kalau depan media mungkin ya. Kalau di luar media? Kalau lagi bikin karya lumayan BM sih. Kalau bikin karya, apalagi kan aku sebagai adik ya, aku sebagai orang yang paling terakhir masuk gitu. Jadi aku tuh punya eagerness untuk ngasih lihat bahwa gue bisa berkontribusi kok di sini. Gue pengen ngasih lihat warna gue juga. Jadi kepengen nulis, kepengen ngasih reference. Musiknya kayaknya enak deh kalau misalnya lagi diginiin gitu. Jadi gimana proses kreatif di Hi-Fi itu seperti apa biasanya berjalan? Sebenarnya tuh Hi-Fi bukan tipe kita tuh bukan tipe musisi yang setiap hari dengerin lagu, setiap hari yang kayak ngulik nih mau bikin soundnya seperti apa. Tapi kita tuh emang ada plot-plotnya, misalnya kayak tahun depan kita mau bikin album gitu kan. Beberapa bulan sebelumnya tuh kita emang kayak ada waktu workshop gitu kan. Nah kita tuh lumayan kayak pegawai sih. Kita tipenya yang kayak hari ini pokoknya kita harus nyelesain 1 lagu. Hari ini lo sama Ezra bikin lagu berdua, gue sama Ilham bikin lagu, jadi berdua. Jadi kita ngerjain, terus besoknya di present ke bareng-bareng. Karena dari lagu misalnya kebuat 20 lagu gitu. Terus habis itu nanti kita voting yang mana yang mau dimasukin ke album, yang mana yang enggak. Berarti ada deadline ya? Kita suka deadline. Kalau nggak ada deadline biasanya kita santai-santai soalnya. Oh jadi malah begitu ya? Oke, harus jadi 1 lagu. Kayaknya kita iya sih ke drive sama ada deadline gitu. Dan kemarin album Cerita yang ketiga itu kita bekerja sama Mas Topati. Dan dia tuh orangnya disiplin banget. Jadi selama 4 jam lah kita ada di studionya dia tuh,
kita ngerasa kita harus udah menghasilkan sesuatu gitu. Dari awal bergabung rasa percaya diri untuk mengeluarkan pendapat itu sudah ada? Oh enggak. Enggak. Enggak lah. Aku juga sebenarnya kan baru ngerasain bikin album sama Hi-Fi itu sebenarnya di album yang terakhir. Karena album Kereta Kencan itu aku datang dengan lagunya tuh sudah selesai semuanya. Sekarang tapi sudah merasa punya posisi tawar yang sama dengan yang lain? Belum lah. Belum lah. Belum, kenapa? Ya aku nggak dari nol. Aku nggak ikutan susah-susahnya, nggak ngerasain tuh yang kayak disuruh cepat-cepat turun dari panggung, nggak ada yang ikutan nyanyi gitu. Aku nggak ngerasain itu. Dan menurut aku sebenarnya itu yang ngebikin aku pengen bikin karya solo sih sebenarnya. Pengen tahu rasanya. Pengen tahu rasanya tidak mendapat perhatian atau belum dikenal gitu? Itu satu, sama pengen tahu rasanya gimana sih nge-build molding gitu, brand gitu. Misalnya seperti Hi-Fi. Pada saat aku masuk Hi-Fi itu Hi-Fi udah kayak lingkaran biru gitu. Kita Hi-Fi tuh berusaha untuk ngeluarin karya-karya yang positif, lagunya itu fun, walaupun dia easy listening tapi masih bisa dinikmati sama orang-orang yang emang musik banget gitu kan. Tapi kan aku belum tahu sebenarnya kalau misalnya aku sebagai musisi sendiri, musik seperti apa sih yang aku kepingin. Aku langsung belajarnya sama orang-orang yang emang sudah ada di tahap dimana mereka udah tahu persis mereka tuh seperti apa. Sekarang udah tahu apa yang dipinginin? Belum lagi. Kan udah 3 single. Itu semua anak pandemi ya? Oh karena banyak waktu luang jadinya. Banyak waktu luang. Tapi jadi ada hikmahnya dong. Alhamdulillah, lumayan sih. Tapi belum, ini masih meraba-raba banget. Soalnya pada saat masuk di Hi-Fi juga aku sebenarnya bukan orang yang sesering itu dengerin musik Indonesia misalnya. Aku nggak sesering itu dengerin radio untuk tahu hits apa sih yang lagi ngetren gitu. Aku tipenya bukan yang ngikutin tren musik pada saat itu gitu kan. Tipenya seperti apa dong? Aku tuh kalau misalnya dengerin artis itu aja. Siapa? Dan biasanya ngelis aku suka banget cinta mati sama Corinne Bailey. Oh Corinne Bailey. Corinne Bailey, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Dean Martin gitu. Yang tua-tua ya? Erykah Badu. Dari mana itu datangnya pengaruhnya? Dia datang sendiri sepertinya. Enggak sih, papaku sama mamaku tuh suka banget sama musik. Jadi dikenalin lah sama mereka. Jadi sebetulnya mungkin pengaruh musiknya ke arah sana kalau selera tuh. Kayaknya ya. Berarti mungkin harus bikin musik yang seperti itu ya? Doain ya. Dukung aku teman-teman. Kapan kamu menyadari bahwa aku ini berbakat bernyanyi? Nggak pernah lagi kayak gitu. Masa? Aku nggak ikut audisi pas masuk Hi-Fi. Jadi tuh karena kembali lagi kuliahnya di luar sendirian, banyak waktu luang, nggak punya teman banyak, jadi di rumah megang gitar cuma bisa 3 chord, nggak ada lagi orang yang mau dengerin gue nyanyi. Terus habis itu direkam pakai kamera laptop. Udah terus gonjreng-gonjreng, cuma ada satu video itu diupload di YouTube yang nge-view 300, nggak pakai ribu ya, 300 orang. Tapi beruntungnya 2 orang dari 300 itu adalah manajernya Hi-Fi dan Ilham. Oh, ditonton sama orang yang tepat. Iya lagi. Tapi belum pernah menyadari bahwa ternyata aku punya bakat. Dulu pas masih kecil aku nyanyi sama Kak Seto. Tapi masih kecil banget, 3 tahun. Nyanyi lagu apa? Macet lagi. Oh, kayak sequelnya si Komo ya itu ya? Iya, bener. Apa lagu si Komo bukan? Lagu si Komo. Oh, tapi yang gak terkenal. Macet lagi gitu. Nah, abis itu ada single berikutnya. Itu gimana ceritanya bisa bertemu dengan Kak Seto? Eksploitasi anak kecil sepertinya. Enggak deng, aku dulu pas masih kecil tuh semua lomba diikutin sama mama. Lomba apa? Gambar, lomba nyanyi, lomba senyum, lomba bayi sehat. Banyak deh. Lomba senyum tuh ngapain? Senyum aja. Mama lihat, oh ada lesung pipitnya nih, bisa jadi piala nih. Dilombain deh sama dia. Menang? Lumayan sih dulu pialanya pas masih kecil banyak. Tapi ya gitu, lombanya lomba catwalk, lomba senyum.
Informasi berharga teman sekelas. Hari ini kita tahu bahwa ada yang namanya lomba senyum. Ada bayi sih. Iya, tapi kan Balita sih. Iya, tetap aja. Itu gimana caranya? Jadi mungkin ceritanya kayak dicari bayi-bayi yang fotogenik gitu loh, yang bisa senyum pada saat ya ayo senyum gitu. Ayo adik, senyum. Iya iya. Kalau nggak senyum ibunya nangis. Ayo dong senyumnya ayo. Nah, dari lomba apa Kak Seto mengetahui Nyanyi sih, lomba nyanyi? sama nyanyi. Terus di situ gimana? Apa pengaruhnya buat hidup lo? Apa nih? Iya, berkenalan dengan Kak Seto dan bernyanyi itu ada pengaruhnya nggak? Ya mungkin walaupun nggak paham nada, nggak tahu apa yang dinyanyiin dan nggak paham apa yang dilakukan di atas panggung ya, tapi ternyata pas pertama kali aku manggung sama Hi-Fi itu ternyata pas udah di atas panggung tuh nggak nervous, malah malu-maluin gitu, malah pecicilan banget. Ternyata itu ada tuh dari pas umur 3 tahun joget-joget nyanyi si Komo tuh masih ada lah tipis-tipis ke bawah sampai sekarang, dan ternyata adalah faedahnya adalah mempersiapkan aku untuk Hi-Fi gitu. Sampai sekarang masih kenal sama Kak Seto? Enggak lagi. Nah, ngomong dong Kak Seto. Kak Seto terima kasih ya, aku sekarang jadi penyanyi loh. Buat yang kenal Kak Seto, tolong ditanya ada nggak? Kak Seto inget nggak sama dulu udah pakai nama Neida Aleida? Udah, Neida doang. Oh, Neida doang. Neida doang. Kak Seto atau yang kenal sama Kak Seto ini Neida sudah besar sekarang. Ah udah gede. Itu pandemi menghasilkan 3 single. Iya. Kalau semasa pandemi apa yang dilakukan Hi-Fi untuk beradaptasi? Kita bikin konser online secara gratis di YouTube, namanya Cerita di Suasana Baru. Itu tahun lalu kira-kira ya 3-4 bulan setelah lockdown lah ya. Kita kangen banget sama teman-teman. Kita juga ngerasa kayak di masa pandemi gini kalau misalnya kita bikin konser yang berbayar, kasian juga, orang butuh hiburan, masa mesti bayar, orang semuanya juga lagi susah gitu kan. Jadi kita berusaha lah bikin konser online tersebut. Kita jadi bikin banyak konten YouTube walaupun sebenarnya belum mahir. Kita bikin game tapi jadinya lumayan garing, tapi nggak apa-apa. Semua usaha. Sama alhamdulillah masih banyak sih online konser. Oh, masih ada ini ya permintaan manggung ya. Alhamdulillah. Dan itu tadi 3 lagu, 3-tiganya dihasilkan di pandemi. Ketemu musisinya gimana maksudnya? Ketemu orang-orang yang dirasa bisa mewujudkan ada yang di kepala itu gimana ceritanya? Sebenarnya aku bikin solo juga ngerasa aku ngerjain PR aja sih, hal-hal yang belum aku pelajari di Hi-Fi, musisi-musisi keren yang aku belum sempat kerja sama karena emang mungkin musiknya nggak sejalan sama musiknya Hi-Fi, dan aku sebenarnya ngefans sama mereka, cara mereka bikin musik, cara mereka punya sound gitu. Jadi emang udah kenal dan kenalnya pun karena Hi-Fi gitu. Oh, karena dari Hi-Fi itu. Iya, jadi iya, lingkungannya juga masih di situ-situ juga. Terus bikin kali ya sesuatu yang emang beda, yang emang nggak bakal cocok dipaksain di Hi-Fi juga jatuhnya malah nggak lucu gitu, emang nggak cocok aja musiknya. Jadi ini ide-ide yang tidak bisa disalurkan di Hi-Fi akhirnya disalurkan di sini. Yang lebih idealis lah. Lebih idealis. Terus bagaimana perasaannya setelah keluar 3 single itu? Menilainya sendiri gimana? Apakah sudah cukup idealis atau gimana? Karena ini juga aku ngeproduksi karya musik kan sebenarnya masih belajar ya. Di Hi-Fi aku punya 3 orang lain yang udah jago banget untuk nge-arrange dan bikin lagu dan nulis. Abis itu masih ada Mas Topati juga sebagai produser yang sangat top chair gitu. Dari situ aku belajar. Terus aku ngerasa kalau misalnya aku diam terus nunggu 3 tahun lagi Hi-Fi baru bikin album, nanti aku nggak bisa kontribusi banyak nih di sini. Jadi sebenarnya ini juga adalah salah satu cara aku ngerjain PR aja. Karena aku lumayan ketinggalan. Aku masuk Hi-Fi 8 tahun. Gimana cara ngejarnya? Ngerjain PR. Biar nunjukin bahwa aku juga bisa loh. Bukan nunjukin aku juga bisa sih. Aku pengen kasih lihat bahwa aku di sini nggak cuma karena luck doang, dan aku menurut aku apa yang terjadi di aku sekarang tuh sebenarnya ya banyaknya luck. Tapi aku pengen ngebuktiin bahwa aku pantas ada di sini. Itu aja. Semoga ya. Itu mah usahanya. Tapi idealis versi Neida tuh seperti apa sih? Idealis seperti nggak ngikutin apa yang lagi ngetren aja, apa yang aku pengen denger aja. Gitu. Menurut aku idealis tuh cuma sampai situ aja sih.
tahun 2018 pernah main web series ya, Ruang Kenangan. Jadi Silva, betul? Iya, Silva kan? Silva, iya. Iya kan di Klik gitu ya. Iya, Klik. Itu gimana ceritanya bisa sampai ke situ? Kebetulan itu juga masih teman sih. Heeh. Masih teman, terus lo coba aja nih gini. Terus aku ngerasa ya udahlah, kan aku sekolahnya tadinya bisnis. Gitu kan, sekarang aku jadi musisi, aku masuk di entity yang emang udah jadi. Gimana caranya aku ngembangin diri? Aku coba aja semuanya. Tapi yang bikin belajar aja. yang bikin pede bisa berakting itu apa? Pede sih enggak, itu juga masih malu-malu banget. Ya kalau misalnya nggak belajar sama temen, belajar sama siapa lagi? Dan kebetulan temanku yang bikin PH-nya, yang mainnya juga masih teman-teman aku juga. Ya udahlah. Ada yang paling berkesan dari Ruang Kenangan itu apa? Yang berkesan adalah beda ya rasanya ya. Pada saat kita nyanyi tuh, aku ngerasa paling nyaman dan paling seneng sama hasilnya pada saat aku nyanyi jujur dari hati. Kalau kita acting kita mesti bohong, bingung gitu kan. Terus kalau misalnya lagi sedih gitu di shoot, itu matanya nggak boleh kelihatan kayak gerak-gerak, dan aku nggak paham itu, dan mataku gerak-gerak terus. Yang dipelajari adalah kayaknya aku nggak cocok di sana. Jadi kalau ada yang ngajakin acting lagi, Mendingan saya les dulu deh. mau les dulu sebelum menerima Ngeles dulu tawaran. deh kayaknya. Ada adegan yang masih diingat nggak dialognya sekarang? Adegan tertentu yang gua masih inget nih adegan ini. Oh ada. Apa? Jadi itu ceritanya itu bisa time travel gitu. Iya, dari kamera kan? Jadi itu kamera jadul, aku berantem nih sama papaku ceritanya. Durhaka banget kan, berantem tarik-tarikan kamera, jatuh, sling, tiba-tiba langsung pindah tuh. Udah bukan pindah hari lagi, pindah zaman. Ke masa lalu. Menurut aku itu nyentrik sih. Apa adegan ada nggak dialog atau adegan tertentu yang masih inget nih dialognya? Enggak lagi. Enggak. Enggak lagi. Satu pun nggak ada. Apa ya? Enggak inget lagi. Masa nggak ada satu pun? Apa ya? Kalau nggak HP mana HP? Nggak mau. HP. Lebih nggak mau. Coba Jatuhnya bukan. Enggak, kita lihat ya. Getar mana getar? Tolong pilih satu adegan dari Ruang Kenangan. Dikerjain nggak mau. Coba. Kok nggak mau ya? Kita lihat dulu dong. Getar coba pilih. Ini tim kreatif kita namanya Getar. Biar dia yang memilih adegan yang menurut dia oke nih. Sini dong Getar. Nggak ada. Ada. Dia risetnya bagus loh Getarin. Kamu suka nonton ini nggak HRD yang di YouTube-nya Pijaru? Pernah nonton nggak? Pernah, tapi pernah yang Iya. review gitu. Yang lucu nyebelin banget. kan? Nyebelin kan orangnya? Lucu banget tapi. Nah ini dia orangnya. Sini Getar. Demi apa? Beneran. Dia ini. Coba buka maskernya. Maskernya buka. Ini dia. Neda. Suka nonton? Pernah kan? Pernah. Iya, yang semua artis diwawancara sama dia terus dianya High five mau dong. udah nggak ada Oh YouTube-nya. udah nggak ada ya? Bikin lagi dong. Jangan mengungkit luka. Oh. Maaf ya, nggak apa-apa. Nggak laku soalnya katanya dia. Tapi ini orangnya ini sini. Kita lihat ya. Kemarin udah muncul tuh sebentar. Ini gua pengen dia muncul lebih lama. Aku mau dicoba. Coba kita suruh wawancara HRD ya. Ayo adegan. Kalau nggak adegan Ruang Kenangan bersama HRD. Udah duduk sini. Kasih ini dong, apa wireless dia kasih wireless dong. Nggak apa-apa jangan. Duduk lu. Duduk. Dibuka maskernya. Biar dia lihat ini nih. Lihat. Biasa kan pakai kemeja tuh. Ini lagi miring kan Soleh. Tuh kan, sekarang keriting. Ini enggak kebayang nggak mukanya dia? Biasanya kan nggak berewokan, nggak jenggotan. Getar, liatin dong mukanya. Ini gimana disuruh milih apa gimana? Tuh, Dipilih terus adegannya dipilih terus disuruh ngapain? reka ulang. Jangan mau. Ayo. Lebih malu dia. Tapi lihat mukanya, ingat kan? Ingat nggak? Teman sekelas yang suka nonton HRD nyebelin, ini nih. Nih lihat nih. Ini dia mukanya nih HRD nyebelin nih tuh. Iya. Tuh kan. Coba sekali dong. Ketawanya HRD sekali aja. Buat Neda. Neda penonton lu loh. Sekali dong, sekali. Dia kan pengen diwawancara sama HRD, dia nggak ada kesempatannya lagi. Sebentar. Getar, sebentar. Buat Neda ya tuh.
Buat Neida, buat nih. Ayo buat Neida. Dua kali tuh, dua kali. Push terus, push. Coba adegan mana? Pilih, coba pilih. Nanti biar Langsung berantem ya. Wow. oke. Coba. Biar Silva jelasin. Kamu itu, Rahman Purwanto chat Niko, ayah saya. Silva tuh anak ayah. Mau sama lu enggak adegannya? Kalau enggak gua panggil teman gua nih. Montir ya. Neida saya panggil yang punya bengkel ya. Ajis doa ibu mana? Ajis sini Jis. Ini daripada ngebenerin motor kagak kelar-kelar mendingan lu acting. Tepuk tangan dulu untuk Mas HRD, mantan HRD. Udah sini Dulu. Ngapain? Tadi gelap ntar jadi fitnah lo. Ntar ya. Kenapa gelap jadi fitnah? Berduaan cowok sama cewek nggak boleh. Kan yang ketiga setan. Halo. Gue dong. Halo, Neda. Kenalin ini yang punya bengkel. Gue cuma Saya punya bengkel. Bagus bengkelnya. Iya, mahal ini. Ada jual merch juga ya. Ada. Iya. belum ada nih yang remaja belum Rejama ada. ya. Rejama. Itu merchandise band. Kalau ini mumpung lagi diomongin, ini merchandise di Authenticity Lab ya. Semua kolaborasi hasil karya Komikazer, Stereo, Flow dan Darbot itu seniman visual kenamaan ada di Authenticity Lab ya. Dicari aja di Tokopedia, Shopee atau Lazada. Atau kalau misalnya bingung, aduh itu di mana sih? Nah, di sini nih. Scan aja QR code-nya nih, di sini ya. Oke. Jangan lupa di-follow Instagramnya @authenticity_id bakal ada giveaway. Tapi sebelum kita lanjut, ayo dong. Bisa acting nggak? Sebentar. Apa? Berarti hari ini director kita kalah ya? Kalah. Sama Papa HRD ya? Iya. Dari tadi lu kan rayu-ngerayu dia maunya Pak HRD lo mampus. Iya. Ayo coba dibuka. Acting ya, adegan. Itu dilihat dulu dong itu yang adegan dia marah-marahin bapaknya. Kamu Yaudah kita bohong-bohongan aja. Ngomong sama bapak sendiri kamu pakai nunjuk lagi kan? Oke, itu. Oke, kurang lebih gitu. Saya jadi ayah. Aji sebagai ayah, Neda sebagai Silva. Kamu adegannya marah-marahin ini adegannya tentang apa sih? Marahin ayah karena ayahnya tidak mengerti atau gimana? Ayahnya nggak ngerti bahwa saya adalah anaknya karena saya habis time travel. Lorong waktu gitu lah ya. Iya kan? Syutingnya di Depok ini, rumah-rumah Depok. Ya produsernya si Ricky kan. Iya, Ricky. Nih hari Iya, gua teman kita juga teman kita. Enggak. Iya. Teman dong. Iya. Teman. Ya, ceritanya kan bukan. Oh iya, Kan di bengkel. Kita kenal. Kita kenal. Ricky Watimena kita kenal. Ambon tapi Sunda. Riki. Ambon tapi Sunda. Oke ya, siap ya. Siap. Oke, kamera, roll. Action. Ayah ini Silva. Silva. Siapa Silva? Silva anak ayah. Anak saya. Iya. Saya aja belum pernah ngerasain malam pertama. Kok bisa tiba-tiba punya anak? Siapa kamu? Apa yang kamu mau dariku? Dibayarin sekolah apa? Oke, tapi kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Itu yang biasanya kan sering minta iPhone, ada tuh gitu lah. Iya. Belajar yang giat kan? Betul sekali. Belajar yang Betul giat. sekali. Belajar yang giat. Kalau nada lu gitu kok jadi kayak mau ayah angkat. Oh ya bisa, ayah angkat boleh. Ya udah teman sekelas, kita kembali setelah yang berikut ini. Kembali lagi di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Keren juga tapi aktingnya lah. Iya kan? Lumayan lah, nggak malu-maluin. Tapi masa 10-10-nya belum pernah nonton satupun? Pernah lah nonton, cuma ya pada saat itu baru keluar. Abis itu nggak dilihat-lihat lagi lah ya mukanya sendiri. Tapi habis itu dapat tawaran main di mana gitu nggak? Enggak tuh. Mungkin kurang disuruh swipe up. Iya, biar banyak yang nonton. Oh, swipe up. Tapi lumayan sih itu yang nge-view. Bagus kan? Lumayan. Mantep Ricky. Dibayarnya enak nggak? Cukup. Oh cukup. Cukup lumayan. Walaupun teman tapi bukan yang kayak bantuin dong, nggak gitu. Bener-bener dibayar. Beneran dibayar. Tapi lebih enak nyanyi dong. Iya sih. Ngapain? Ngapain? Mau ngerokok. Minta izin dulu dong. Boleh ngerokok. Silakan. Makasih ya. Biasa. Kan bengkel gua, kok gua izin?
Oh tapi itu harus menghormati. Iya dong, etikanya gitu. Manner of smoking, wah itu dia. Smoking manner, kode etik Terima kasih. merokok. Kode etik Kalau mau ngerokok, minta izin dulu, boleh nggak? Gitu. Ya boleh ya. Makasih. Jangan asal lepas-lepus. Iya leh. Lu jadi marahin gua sih, ini bengkel gua lu marahin gua. Ini saya mau bacakan kutipan lirik dari Bumi dan Bulan ya. Ini kan kamu yang nulis kan? Iya. Ih keren. Mengapa kau Ciptain. Keren. Nih dengerin Siap. liriknya nih. Siap. Mengapa kau membiru menyapa 1000 tanya? Buat apa bila tahu jawabnya? Oh, kita bagai bumi dan bulan, berpasangan walau tak sejalan. Pertanyaan saya, kalau kamu sudah tahu jawabannya, kenapa tetap menjalani hubungan itu? Karena cinta. Ini antara cinta apa emang suka nyiksa diri passionnya nih? Yang mana? Passion tuh ya, nyiksa Ada diri. tuh yang udah tahu nggak bakal bisa, tetap dipasarin. Ada. Apa yang mana pilihannya? Cinta atau yang kedua? Cinta sih. Cinta Aduh, tetap. manis banget. Ini manis banget loh. Dulu ya. Sekarang? Sekarang udah enggak sama yang lagu itu. Oh ini Selalu tuh lah. yang beda server. Beda server. Beda server. Oh susah lah, karena suka nge-lag tuh obrolannya. Oh, iya, Kalau iya. beda server, beda provider lagi. Aduh, iya. Tapi ini kan manis banget nih kata-katanya nih. Mengapa kau membiru menyapa 1000 tanya? Ini apa nih? Maksud apa yang terjadi apa? Kenapa ini? Mengapa kau membiru menyapa 1000 tanya? Nanya ke siapa maksudnya? Nanya ke satu sama lain. Jadi ini mau dilanjutin apa enggak? Kalau misalnya serius terus habis itu gimana? Siapa mau kemana? Apa sendiri-sendiri aja? Izinnya gimana? 1000 tanya. Tapi udah tahu jelas Padang. Keluarga Padang lumayan mengkekang anak perempuannya janganlah sampai diambil sama orang yang berbeda agama. Gitu. Kenapa lu senyum-senyum? Ya, saya sering menemui kejadian seperti ini, kayak gini. Apalagi kan dari sistemnya tuh matrilineal ya. Kalau Padang tuh perempuannya harus ini banget leh. Iya leh, harus perempuan. Soalnya anak perempuan satu-satunya. Satu-satunya. Jadi sedih lah mama papa kalau misalnya harus pindah. Terakhir lagi, anak terakhir. Aku sendiri tapi ada half brother. Tunggal. Tapi ada half brother. Ngerti bahasa Inggris enggak? Ngerti dong. Apa? Half brother from another itu kan? Iya. Iya, I know. Bengkel gue bahasa Inggris semua poster lu lihat apa leh? Gila. Ada. Itu. Oh. Ada gue ngerti paham itu gitu. Yang membuat percaya diri nulis lirik waktu itu apa? Kan ini baru di album ini kan bisa nulis lirik sama hi-fi. Pas bikin album cerita, aku tuh lagi galau banget. Jadi alhamdulillah punya banyak inspirasi ya. Kayaknya banyak cerita yang harus dikeluarkan gitu, unek-uneknya harus dikeluarkan. Ya udah, sebenarnya tadinya cuma coret-coret diary aja. Terus kasih lihat ke Ezra, terus habis itu dia gonjreng-gonjreng dikit terus langsung nyanyi deh. Itu lagi kondisi galau kayak gitu. Oh galau sambil nangis-nangis, suara habis. Perbandingannya berapa sering posting Insta story tuh waktu galau gitu? Orang-orang tuh kalau galau sering buat stories lah. Gitu gak? Neda? Aku enggak lagi. Enggak ya? Aku biasanya kalau misalnya lagi sedih malah ngilang. Oh, Kemana? Ya sebenarnya di situ-situ aja, tapi jadinya nggak posting-posting karena kayaknya tangannya tuh berat gitu. Kayaknya pengennya tiduran aja. Kenapa sih hidupku begini? Gitu. Aduh, sedih banget. Berarti cara kamu menghadapi kesedihan dengan tidak berinteraksi dengan orang lain? Iya sih, ada banget fase kayak gitunya. Biasanya diem dulu lama supaya ngerti banget. Ini beneran nggak sih? Nih putus cinta beneran nggak sih? Ini beneran nggak sih sedih? Gitu. Sedihnya karena apa? Apa karena udah terlalu lama hubungannya atau karena masih sayang waktu itu ya? Waktu itu ya ini ya konteksnya. Takutnya nanti Pak kegeeran dia. Atau masalah udah nombok bayar parkir mall kalau nonton gitu-gitu kan. Atau gara-gara ngeliat tiket bioskop yang udah dikumpulin. udah belel, udah pudar pada. Udah lama soalnya pacaran dari 19 tahun sampai 24 ya? 5 tahun. 5 tahun. Berakhirnya tidak bahagia berarti ya? Karena dia sekolahnya bareng sampai ke Jakarta. Terus my dad passed away pas lagi sama dia juga. Jadi dia
ngikutin perjalanan hidup aku, terus dari kerja kantoran, terus tiba-tiba hi-fi juga masih ada dia gitu. Jadi I learned a lot di situ, dan dia 7 tahun lebih 7 tahun lebih tua dari aku. Yang dipelajari apa? Dipelajari adalah nggak boleh tergantung sama orang. Dulu tergantung emang. Lumayan, karena ya so many things happen at a very fast gitu. Jadi kadang-kadang karena kebingungan jadinya pengennya pegangan aja gitu sama orang supaya bisa lebih tenang hidupnya. Kenapa jadi, ya maksudnya kenapa galau banget, karena biasanya ada pegangan selama Ada 5 pegang. tahun tiba-tiba hilang. Iya. Tapi apa sekarang udah tenang kan? Udah Alhamdulillah sih sudah tenang, sudah lupa, sudah ada yang baru dan lebih high quality. Nanti ada nih di komen menit sekian Neida sudah berdamai dengan masa lalu. ada nanti tuh. Pasti ada suka gitu tuh. Langsung pacaran, ada teman pacaran dipotong. Ini. Lebih high quality dari sisi? Dari sisi apa ya? Dia nggak terlalu megangin aku, tapi dia bisa bikin aku tetap produktif, jadi bisa lebih kreatif. Jadi dua-duanya berkembang sendiri-sendiri, tapi masih ada untuk satu sama lain, walaupun nggak yang bantuin gue dong, bantuin aku dong. Gitu. Nah, ini outsource ya jadinya sistem pacaran outsource. Ya, pacaran. Jalan masing-masing dulu tapi nggak apa-apa gitu, tapi tetap komitmen. Karena belum karyawan. Lebih santai. Lebih santai. Membebaskan. Tapi Kalau berkomitmen. kalau outsource nanti dipecat. Kenapa nggak diperpanjang kontrak? Loh, tapi kan ada bisa diperpanjang kalau Kalau bagus, prestasi kalau bagus, performanya oke. bisa jadi ya. Kalau menunjukkan konsistensi dan komitmen ya. Betul. Benar. Seperti podcast yang di bengkel gue ini. Ini duitnya kan lu bayar bengkel gue. Ada ya. Terus kan Neida nih selain hobinya adalah makan sushi, hobi juga gambar kan? Iya. Nah, itu apakah nanti gambar ini akan menjadi side job lagi atau hanya untuk hobi-hobi aja? Karena kan masuk band aja itu tanpa direncanakan. Iya benar. Apakah gambar seperti itu? Enggak ada sih kebayang mau jualan gambar. Aku seneng dengerin musik sambil nyoret-nyoret. Sebenarnya sesimpel itu aja. Dan aku suka banget sama sesuatu yang warna-warni gitu. Oh. Jadi gimana maksudnya dengerin musik sambil nyoret? Jadi kalau sambil dengerin lagu, kamu gambar-gambar gitu? Jadi kalau misalnya aku emang lagi pengen dengerin lagu dan dengerin liriknya dan suasana lagunya gitu, aku bisa lebih fokus pada saat aku sambil melukis. Kok bisa? Atau gambar gitu. Dari umur berapa begitu? Kan saya dieksploitasi ya dari kecil, lomba gambar, Lomba senyum. lomba senyum. Banyak kan lombanya ya. Ibunya menaruh harapan banyak sama dia. Kenapa nggak beli piala Hebat aja banget. sih? Kan ada tuh Jakarta Trophy Senin banyak piala. Oh, piala saya dulu dijual sama ibu saya. Dijual? Astaga. Penuh katanya. Tante emang. Tapi nggak apa-apa. I love you, Mom. Waktu kecil lomba gambar nggak gambar apa? Waduh, pertanyaan-pertanyaan itu menanyakan memori-memori jauh yang Gunung, jalan raya, sawah. Itu. yang ada mataharinya di Ada tengah ya. matahari di tengah, iya benar. Ada burungnya gitu doang. M Iya. ada garis. Apa ya? Iya. Ya gitu-gitu M di garis aja sih. ada awan gitu. Ada awan gitu-gitu aja udah. Kalau nggak bikin teddy bear yang pakai 9, 9, 6, 6. Iya benar. 6, 36. Iya. Ternyata masih ada ya di era lu. Masih. Loh kitanya ngerasa tua dong berarti Le. Oh iya. Dia mah pasti ada terus dong. Ada terus. Waktu belajar ini menggambar, ekspresinya sama nggak dengan ketika bernyanyi? Maksudnya apa yang didapatkan dari menggambar yang tidak didapatkan dari ketika bernyanyi? Yang nggak didapatkan adalah beda sih, tapi kayak setelah jadi karya menggambar gitu, itu kan nggak harus orang suka, nggak harus bagus juga, tapi seneng aja itu kertas sudah selesai semuanya ada warnanya tuh seneng aja. Bisa ngeliat kayak, hari ini gue gambarnya rapi ya nggak keluar sama garisnya gitu misalnya. Kalau menggambar lebih ke kepuasan diri, kalau menulis lagu itu memikirkan orang lain juga, berarti gitu ya? Bisa, sama curcol. Di gambar aku belum bisa tuh. Kayak artis-artis seniman gitu kan biasanya mereka lagi galau terus mereka kayak mencoret-coret sebuah karya terus jadi masterpiece gitu. Aku nggak bisa. Masih nyontek. Nyontek gimana? Nyontek.
dari Pinterest, ih bagus nih, coba kali ya gitu. Oh, yang ngejiplak gitu di print terus dijiplak. SD gitu? Enggak, bukan. Enggak dong, bukan nyontek. itu dong. Reference. Reference. Tapi Tapi bukannya diubah-ubah terus jadi karya aku, enggak. Oh, iya. Emang latihan menggambar aja dengan karyanya dia. Iya. Ada seniman gambar yang disuka, misalnya seniman visual? Indonesia atau luar gitu. Waduh, Oh iya, susah kurang ya? ngulik nih. Susah ya pertanyaannya? Kurang Ya ngulik. udah yang enggak disuka, yang enggak disuka. Sama aja dong. Lebih susah lagi dong. Lebih susah Suka aja lagi. nggak? Jujur, harus jujur. Komika Zer tahu Komika Zer? Enggak lagi. Ah, tuh kaosnya tuh. Kasih lihat Jis. Ini ada kaosnya sebentar. Kaosnya kasih. Ini Komika Zer pernah. Ini. Oh ini. Nih, Ya itu tuh. ini kan? Itu si Steroflow dong. Enggak, ini lu lihat dulu dong, gue ini kesini tuh biar nggak berantakan. Nah, ini Komika Zer nih, belakangnya tuh. Nah, itu si Azer, Reza Mustar. Pernah lihat. Pernah lihat komiknya? Itu dia. Komik Azer. Mungkin di sosial media ya aku pernah Iya. lihat. Pokoknya dia hampir masuk Gutet Elektrik waktu itu. Cuman kalah sama Vincent katanya, iya. Katanya. Gitu. Berarti dari kecil memang nggak berhenti tuh, konsisten, senang menggambar buat kepuasan diri tuh ya. Iya, kayaknya emang dari sananya tuh sangat amat tertarik sama sesuatu yang seni aja sih. Suka banget nonton film dari yang hitam putih juga aku seneng. Ngeliat Broadway, lagu-lagu zaman dulu, ngeliat musicals, gambar, Musical yang paling disuka musical yang mana? Singing in the Rain. Singing in the rain. Na. Kenapa suka itu? Karena menurut aku kata-kata Singing in the Rain, walaupun lagunya enggak semuanya kayak sedih tapi seneng gitu, tapi menurut aku kayak when it's raining, when you feel sad, sebenarnya lo masih bisa sing it out dan abis itu lo jadi seneng lagi. Kalau nggak masuk angin sih. Ya, Sama kalau bukan di Jakarta kejadiannya. Kalau di Jakarta masih kayak Indrian diklaksonin. Minimal kalau buat aman tuh di bawah itu underpass di Cawang tuh bisa kayak gitu kan. Ya itu nggak indren dong, rainnya kan di luar. Indrian kan diklaksonin ya. Singing in the rain. Kalau film sukanya apa? Yang paling disuka? Film. Funny Lady. Funny Lady. Funny Lady Siapa bagus. tuh yang Mary Poppins. Oh, I Mary love Poppins. Mary Poppins. Oh iya Mary Poppins. Yang terbang-terbang itu loh, Mary Iya, Poppins. pakai payung tuh kan. Pakai payung. Aku tuh sebenarnya kayaknya ada sesuatu kegilaan sama yang hujan-hujan gitu deh, ya kan? Singing in the Rain, Mary Poppins, lagunya pelangi, musim hujan gitu. Suka ya? Emang spesialis pancaroba. Caroba. Berarti yang paling kamu benci profesi pawang hujan berarti ya? Karena menghambat kebahagiaan kamu. Paling dibenci itu pawang hujan. Aku ingin hujan datang, kamu kenapa dipindahkan hujannya? Event-event tuh suka ada. Tapi kalau main hujan seneng nggak hujan-hujanan? Seneng dulu boleh lagi sama orang tua. Abis itu mandi tapi Ya iyalah kalau nggak mandi Iya, nanti masa nggak mandi. masuk angin. Kenapa? Kenikmatan apa yang didapatkan dari hujan-hujanan? Hujannya bukan hujan deras terus banjir ya. Ah. Hujan rintik-rintik yang syahdu lah gitu. Greenpeace gitu. Kok Greenpeace? Gerimis maksudnya. Ya Gerimis gitu ya. Lagu Gerimis, pertama yang aku pelajari main gitar pun judulnya Another Rainy Day. Pakai Corinne Bareilles. Oh, Corinne Bareilles. Corinne Bareilles juga. Another. Rainy Day. Kenapa suka lagu itu? Karena hujan mungkin. Karena ada Gadis, hujan. gadis Nah, hujan. aku suka banget sama mood yang enggak upbeat banget, enggak yang pumping banget. Dia slow tapi dia nggak sedih. Tapi dia kayak nyaman aja gitu. Musik-musik nyaman aku suka. Berarti kalau kamu naik motor dibonceng terus hujan nggak nyuruh neduh ya? Tembus aja. Hajar terus. Dia enak di belakang. Yang basah kan yang bawa. Tinggal Paling dia celananya doang kan gitu, biasanya tuh. Kalau yang dibonceng gitu. lucu sekali, baru tahu nih apa suka hujan. Kalau gitu kamu harus bikin lagu tentang hujan. Udah ada, bisa di swipe up, hi-fi, musim hujan. Oh, itu buatan kamu? Enggak, itu buatan Febri sama Mas Tafati. Nah, bikin lagi dong. Ya, yang baiklah. memang pemujaan terhadap hujan. Pemujaan, jatuhnya salah. Hujanisme bisa tuh judulnya hujanisme. Hujan holik. Hujan Tapi holik emang bisa. nggak suka hujan? Enggak, Parah. Suka saya mah. gua mah enggak. Kalau nggak buru-buru ya. Suka tuh. Aduh macet banget. Enggak, misalnya lagi. ini hari Minggu, nggak ada yang harus dilakukan. Pengennya cuacanya seperti apa? Oh sebagai geng rebahan sudah pasti hujan. Tuh kan. Iya. Rumah gua bocor, gua nggak mau hujan.
Rumah lu bocor lah. Bocor. Hujan-hujan romantis aja, tetes-tetes. Justru hujan yang romantis gitu, kalau kita hujan-hujanan itu yang kata orang Sunda bikin riut. Rumah lu yang gede itu bocor. Sedangkan lu banyak program, lu apa sih yang lu cari lah sebenarnya? Biar merasakan susahnya. Ada ya. Pengen dong kalau kita lihat gimana sih kalau dari situasi sekarang Neida menggambar, apa yang bakal kamu gambar? Ya, saya ambilin ya. Ambilin ya. Wah, dikerjain habis-habisan, habis Bukan disuruh dikerjain, bukan dikerjain. disuruh gambar. Ini kita mau Kita demo masak habis ini. kita mau eksplorasi bakat Neida Aleida. Biar orang tahu bahwa Neida tidak hanya sekedar bernyanyi dan pintar kuliah, tapi juga banyak sekali bakatnya selain Pintar kenal. kuliah tuh apa? Ya kuliahnya pinter. Oh, cum laude itu ya? Iya. Jadi ya, Kak Seto makin bangga nanti ya. Langsung. di sini kita bikin ada jalan di tengah-tengah, ya kan? Kita bikin checklist. Apa sih itu? Ini zaman ini gambar-gambar orde baru lah. Ini Ya nih. kan? Di sini ada gunung, matahari, tersenyum. Kok gambarnya gitu? Burung M. Oh, Burung M. Nah, Pakai yang lain dong, itu gak kelihatan. Tintanya kurang tegas nanti kalau disorot kamera. oh, gitu ya. Iya ganti warna lain. hitam. Kita bikin ada gradasinya. Boleh. Keren. Nah, apalah ini? Ceritanya dia lagi aktif ya. Oh gunungnya. Gunung Merapi. Karena Indonesia Ring of Fire ya. Ring of Fire. betul. Ring of Fire. Kenapa mataharinya di matahari smiley? Terinspirasi dari Teletubbies ya. Jadi emang reference aku tuh luas. Wah, wawasannya memang. Tapi tau gak sih matahari Teletubbies itu ternyata udah tua juga sekarang. Jadi gue berasa, lah dulu masih kecil, masih bayi loh itu. Matahari Teletubbies kan. Wah udah berumur ya. Untung belum udah nggak jadi matahari lagi. Iya benar. Kasih warna dong, warna lain dong. Ini warnanya sama semua. Ada itu warna, ada apa lagi tuh? Kayak ini monokrom nih leh, monokrom. Monokrom ya. Monokrom. Biar edgy. Biar edgy bener. Biar kayak jazz 30s gitu kan, monokrom. Mantap gak? Gimana guys? Tanda tangan dong. Neida Aleida gitu, hi-fi. Tahun nih. Iya kasih nama pakai spidol yang hitam dong biar kelihatan. Biar nggak dijiplak orang nih. Padahal mah kayak semua bikin kayak gini sih. Tapi ini beda. Goresannya tuh beda goresan. Beda, ada smiley-nya. Ada smiley bener. Kalau kita lihat ini Volcanonya aktif. goresannya begitu kontemporer dan Wow. ekspresinya itu begitu abstrak. Kita merasakan ketulusan seorang seniman di situ. Lu Eko Nugroho ya? Siapa sih? Bingung gue. Semuanya ngerti. Kasih tanda tangan dong. Emang semuanya disuruh gambar? Ada. Udah dibingkai. dibingkai. Coba kasih lihat ke kamera. Beneran dibingkai. Nanti kita bagiin loh ke Kesini maaf. Ya. Nah ini ya. Jadi ini lelangnya dimulai dari 100 rupiah. Coba sini. Oke. Teman sekelas yang mau mendapatkan gambar dari Neida Aleida. Kasian Ini gambarnya nggak zaman dulu. Ya, gambar berikutnya dari Neida Aleida. Oh ya. Bagus. Ini aduh. Siapa namanya lupa lah kacamata itu kan? Iya. Pakai Pak Tino Sidi. Almarhum Pak Tino Sidi. Neida Aleida dari Jakarta. Bagus. Iya gitu doang ya bagus. Semua dibilang bagus. Bagus, bener. Kalau mau gambar kita dibilang bagus, kirim ke Pak Tino. Iya benar. Karena Pak Tino membaguskan semua gambar. Teman sekelas yang mau mendapatkan gambar yang sungguh avant-garde dan cutting edge serta artsy gini, terpengaruh oleh Basquiat. Basquiat, sekuat macan gak? Kuat dong gitu. Lucu ih. Di situ ada kritik-kritik sosial ya sebenarnya. Ya, apa coba kritik sosialnya apa coba tenangkan. Kritik sosialnya apa ya? Tanda tangannya kali ya, lebih ke tanda tangan kritik sosial. Kritik sosialnya adalah bahwa sawah-sawah ini merupakan swasembada pangan, tapi kita impor beras. Gitu. Wow, berat jadinya. Iya kan, matahari ini yang sekarang menyelamatkan banyak manusia karena harus berjemur ya, dilupakan. Tapi gara-gara pandemi jadi orang ingat
bahwa sekarang matahari itu dibutuhkan. Dan itu di sawahnya ada jarak antara padi satu dengan padi lain, menandakan kesenjangan sosial. Betul. Kesenjangan sosial yang terjadi di negara ini. Iya, kesenjangan antara yang punya padi sama yang penggarap doang. Betul. Dan di jalanan itu belum ada garis putus-putus, tandanya pemerintah belum begitu peduli Iya, ini untuk pembangunan jalan. partai yang menang di kampung ini ingkar janji. Betul. Itu belum diaspal. Biasanya kalau partai menang di hot mic. Ya, di hot mic ya. Hot mic. Iya. Di hot mic ya. Ini belum. Apalagi pesan yang mau disampaikan oleh Neda ini, kenapa burungnya ada 2? Karena dia berpasangan. Oh, tapi jauh. Dipisahkan gunung Dipisahkan gue. dan matahari. Tapi setelah nanti dia terbang, ada waktunya mereka akan bertemu. Oh, jadi gunung ini kan aktif mengeluarkan lahar, tadi dipisahkan oleh gunung. Iya. Gunung itu ibaratnya orang tua. Hmm. Kalau itu gunungnya aktif berarti orang tua yang tidak setuju. Nah, itu. Aktif menghalangi Betul. kisah betul, kasih betul, asmara. Betul. Sangat filosofis sekali ini. Tapi mataharinya tersenyum, menandakan bahwa meskipun banyak hambatan, hidup ini indah. Ya. Atau itu tanda dari berantem kalian. Saya adalah orang ketiga. Iya, bisa jadi. Mataharinya itu. Orang ketiga ya, hello. Iya. Gitu. Ini bingkai yang tidak terlalu tegas ini menggambarkan apa Neda? Bingkai yang tidak terlalu tegas. Menggambarkan bahwa semua itu tuh bisa berkembang. Sungguh filosofis. Ini dan kenapa ada 1 2 3 4 5 6 dan ada masing-masing ada 6 padi. Apakah itu menandakan dari rukun iman atau bagaimana? Ada loh gitu-gitu. Iya. Ya. Ada di Enggak, gambar. jadi kalau dijual tuh langsung selusin. Betul. Bagus. Ya bagus. Betul, Kodian betul. ya. Kodian. Kodian dong. Kalau di lapak-lapak ini Lusinan. jualnya grosir. Iya, Lusina. grosir. Tidak menerima order 1. Minimal 1 lusin. Betul. Tapi kalau reseller boleh ngobrol. Boleh. Ngobrol kalau ada reseller. Sungguh filosofis sekali teman sekelas. Ini lukisan dari Neda Alida. Jadi kalau ada yang bertanya apa istimewanya lukisan itu, tadi sudah kami terangkan. Jadi takutnya nanti dibandingkan dengan lukisannya Jason Ranti, Betul. dengan lukisannya Jimmy Multazam, ini tidak kalah nyeni. Silakan di follow Instagramnya @authenticity_id ya, yang mau mendapatkan gambar dari Neda Alida asli. Kasih tanggal dong, tanggal lupa tanggal dulu, tanggal dan tahun. Yang mana nih? Jadi nggak enak nih bercanda gambarnya. Kok Bagus bercanda? loh Gak itu. apa-apa dong. Tidak ada yang bercanda dalam menggambar. Semua itu adalah ekspresi. Benar. Dan yang mau mendapatkan merchandise kolaborasi hasil karya Komika Zer, Stereo Flow dan Darbots, silakan cari di Authenticity Lab, ada di Tokopedia, Shopee, Lazada nih. Ini juga nih casing ini. Iya, saya udah punya loh. Ya. Oh, ini mendil. Ditaruh di sini biar nempel. Ya silakan, ini casing rokok ini ada di Authenticity Lab. Kalau ribet silakan scan aja QR code di wajah saya. Ayo lo, mau nggak mau di sini di wajah saya atau mau di wajahnya Neda. Scan QR code di Ini asli gue. Oh. Oke. Kita kembali setelah yang berikut ini. Kembali lagi di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Yes. Kemarin 3 single dirilis oleh Neda Alida. Keren. Lubuk Bicara. Sebentar, rambutnya dulu. Iya Karena ini akan long time di YouTube, jadi harus total dulu sebentar. Saya paham. Biar lebih pede aja. Coba lihat dulu. Udah aman belum? Mari. Aman. Coba lihat dulu. Udah aman belum? Coba. Sebentar. Oke lah. Kayak atas itu kayaknya mau di hop ke sana. Cukup ya? Cukup. Apa sih? Terus gitu lah. Gak Ini apa-apa, kan gak apa-apa. akan ada terus soal videonya. Montir kita cukup care juga ya. Stylish gua awalnya dulu emang. Ada dulu lebih ke fashion. Fashion dan makeup. Gua MUA gua. Apa? Jadi semua orang gue MUA-nya. Enggak gua makeup tapi gua gituin doang. Baik. Iya, lanjut. Lubuk Bicara. Cocoa Butter. Terus yang lalu Hanya Debu. Itu tentang apa aja tuh? Sebenarnya Cocoa Butter tuh duluan dibanding yang Lubuk Bicara sama yang lalu Hanya Debu. Jadi sebenarnya kalau Cocoa Butter itu aku ngisi sama beat yang emang udah dibikin sama teman aku namanya Greybox Kiki. Jadi itu aku cuma rambling aja lirik. Terus sebenarnya gara-gara seneng nih ngerjain masa pandemi bisa bikin
produk walaupun secara online gitu. Jadinya malah ngulik lagi, kayaknya lucu ya kalau misalnya bikin EP gitu. Cocoa Butter apa yang diremblingkan itu? Di situ lagi ngomongin tentang karena waktu itu lagi lockdown ya, nggak bisa ketemu pacar gitu kan. Jadi tuh lagi ngomongin tentang gimana rasanya kita bisa nyaman hanya dengan teleponan dan dibilang sayang. Bucin banget ya kayaknya dari tadi omongannya. Tapi gitu sih. Terus apa hubungannya dengan Cocoa Butter? Karena very smooth and very sweet. Untung aku perempuan, kalau cowok kayaknya aku gombal banget sih. Lebih senang digombalin? Kayaknya aku seneng ngegombal deh. Senang ngegombal? Senang ngegombal malah, bukan digombalin. Lebih senang mana? Aku belum, kayaknya pacar aku nggak ada yang gombal sih. Coba. Hari ini hari apa? Hari ini hari kulit kerang bulu. Ini hari apa ya? Hari apa hari ini? Hari Senin. Salah. Hari ini kamu manis sekali. Mati. Nah, kita udah ya. Saya nitip gombal tadi ya. Kok gue jijik ya? Ya karena lu cowok lah, kalau gue ngomong ke lu juga lu pasti jijik. Cocoa Butter tuh karena itu. Karena dia Iya. smooth and sweet. Terus sama kayak karena kangen aja kali ya. Jadinya gombalnya dapet gitu. Karena rindu. Apa liriknya yang diocekan tuh apa? Coba apa aja? I like your speaking, oh yeah, I like your sound. The way you're being makes me feel amazing. You got me blushing, all red and hiding. The way you lure me when to wear the chocolate high. Jadi kayak, seneng gitu. Nggak menggambarkan ya, tapi itu ya. Apa kata dia tentang lirik itu? jadi bingung, jadi salah. Nggak disuruh nyanyi, maaf ya sih. Nggak apa-apa, pengen nyanyi. Nggak apa-apa dong. Kalau penyanyi tiba-tiba nyanyi nggak apa-apa. Seneng kita. Apa kata pacar tentang Cocoa lagu Butter itu? Atau dia nanya lagu buat siapa nih? Atau dia malah gitu. Ya buat lu apa gimana kira-kira? Gimana ya? Kan pasti dikasih denger dong, atau dikasih tahu liriknya dulu. Misalkan, ini coba dibaca misalkan, atau bagaimana? Awalnya dia tahu. Dia tipenya suportif tapi dia kurang, makanya mungkin aku cocok nih sama yang ini karena aku gombal dia kayak bodo amat. Sedih banget ya. Iya, nggak maksudnya suportif, maksudnya kayak oh iya bagus makasih ya. Cuma maksudnya nggak yang kayak wah gila nih gitu. Dia nggak bilang oh so sweet. Enggak lagi. Enggak. Gimana sih Dik? Emang yang diharapin apa sih kalau kayak gitu? Biasanya Maksudnya? yang diharapin dari pengennya tuh apa feedbacknya dari dia? Enggak sih, seneng sih dia kayak gitu aja karena cukup ya iya jadinya enggak setiap aku bikin karya gara-gara terinspirasi sama dia nggak berarti itu aku mau gombalin dia terus gitu kan. Jadinya malah lebih chill, lebih gampang keluar. Iya. Tapi dia ini gak minta dimasukin dalam hak ciptanya gak? Ya nggak dong. Masa tiba-tiba. Bisa aja loh bagi hasil gitu. Masa lagu bukan dia yang bikin. Kan tentang dia. Tapi dia bangga banget sih sama aku nulis lagu buat Hi-Fi juga Bahagia bareng sama Ezra. Itu tentang dia, itu dia bangga banget tapi. Tentang dia tuh gimana? Spesifik tentang dia? Iya, baru-baru jadian. Berani ya kamu ya, baru jadian loh. Udah bikin lagu kayak orang baru nikah udah belum nikah malah udah bikin tato nama loh, kayak berani-berani gitu kan. Enggak, malah sebenarnya itu lagu bahagianya itu menceritakan tentang pada saat orang baru jatuh cinta tapi belum kenal banget. Pada saat PDKT dan baru pacaran tuh semuanya indah kayaknya. Jadi tuh pengennya ngomong gue bahagia banget karena sebenarnya lu belum tahu apa-apa. Lo masih manis-manisnya doang gitu. Setelah tahu apa-apa? Masih bahagia alhamdulillah. Masih bahagia. Masih banyak manisnya apa udah ada pahit-pahitnya? Manis, asam, asin. Rame pokoknya. Kayak permen dong. Udah berapa lama pacarannya? 3 tahun. Selama 3 tahun belum pernah ada berantem atau? Berantem ada. Cuma kalau misalnya berantem nggak bakal even dilihat story-nya. Oh, beda Ji. Kata-kata nama orang tua agak kalau berantem? Ya enggak dong. Itu mau bocah dong. Bukan pasangan yang berantem dong. Itu bocah. Itu bocah SMP itu. Dasar lu sih. Nah coba gitu tuh ada. Kalau lubuk bicara tentang apa? Lubuk bicara itu ngomongin tentang quarter life crisis.
Wah, emang baru 25 udah merasa 30 ya. jiwa goyang. Jigo. Sebenarnya ditulisnya tuh pas aku baru ulang tahun ke-25. Aku ngerasa nih tiba-tiba aku alhamdulillah bisa masuk di industri, bisa diajarin sama teman-teman hi-fi gitu. Melakukan apa yang sebenarnya hobi aku banget gitu, nyanyi, ketemu orang gitu. Kayaknya sebenarnya perjalanan karir aku tuh diberikan mudah sama Tuhan, alhamdulillah. Cuma aku ngerasa pada saat itu tuh lagi ada yang kok kayaknya ada yang kosong ya, ada yang kurang nih. Sebentar saya tebak. Kayak bingung karena sesuatu tapi saking bingungnya bingung juga kenapa bisa bingung. Gitu bukan? Jadi bingung. Kayak gitu kan. Quarter life crisis gitu tuh. Kadang ngapain gue kayak gini ya? Kayak gitu gak sih? Karena sebelum jadi musisi gitu. Aku kan sekolahnya misalnya nih bisnis habis itu jadi PR agency gitu kan. Kalau misalnya aku lagi bosan, aku dengerin lagu dan menyanyi gitu. Sekarang pekerjaannya adalah bernyanyi dan bermusik gitu kan. Kalau misalnya lagi jenuh tuh pada saat itu aku masih yang kayak ngapain lagi ya gitu. Ya. Walaupun ada gambar sekali-sekali, cuma maksudnya tetap aja biasanya tuh aku dapet joy pada saat aku lagi santai-santai dan dengerin lagu. Tapi kan kalau misalnya udah manggung gitu, alhamdulillah manggung sehari 2 kali, 3 kali ada gitu kan. Sampai rumah tuh pengeng gitu. Pengen nyantai-nyantai dengerin lagu juga gumoh. Iya. Jadi musik tuh bukan jadi sesuatu yang pelarian buat menyenangkan gitu ya. Iya. Ya berarti kamu harus jadi PR Atau dibalik kantor ya Enggak kan? dibalik kan tadinya bisnis jadi PR kalau bosen dengerin lagu. Iya. Dia udah penyanyi bosen ya bisnis. Iya, Bukan usaha ayam geprek gitu mungkin tiba-tiba kan bisa. Itu udah ada kan? Ayam geprek. Emang nggak boleh ada yang lain? Nggak akan laku kayaknya kalau yang lain. Karena udah ada. Udah ada. Terus aku menemukan di masa itu tuh aku menemukan ternyata bukan yang gumoh sama musik sih. Tapi kangen aja sama musik yang cuma aku yang suka. Karena kan apapun yang dikaryakan sama hi-fi itu adalah dari 4 otak yang berbeda gitu. Dan kita berusaha untuk tujuannya tuh selalu positif gitu, value-nya. Jadi kan nggak bisa seidealis atau berantakan-berantakannya kepala tuh nggak selalu bisa dimasukin ke hi-fi gitu. Karena kita berusaha untuk positive vibe gitu. Makanya, dan gak ada salahnya sih, tapi ya mungkin kejenuhan itu harus aku keluarin dan gak usah dipaksain juga di hi-fi. Makanya lubuk bicara tuh itu, hati tuh kayak mencari-cari apa gitu, ternyata memang bukan musiknya yang salah ya. Bukan musiknya yang salah. Dan kalau si yang lalu hanya debu? Yang lalu hanya debu tuh ngomongin tentang Pergi ke Bekasi atau kemana? banyak debu. Ada dong, yang lalu hanya debu. Pergi ke Bekasi naik motor. Naik motor ke Bekasi aku datang. Gitu-gitu. Fun fact, aku alergi debu. Masa? Alergi debu? Alergi debu. Bersin-bersin? Bersin biasanya. Terus lagu tentang apa yang lalu hanya debu? Enggak sih, sebenarnya nggak ada hubungannya sama alerginya. Itu tuh sebenarnya nyeritain tentang ya udah lo kalau misalnya lo sedih gitu, kalau misalnya patah hati, kalau misalnya lagi stres kerjaan apa segala macam, ya udah sedih aja. Tapi ingat itu tuh perasaan tuh semuanya hanya sementara aja. Perasaan bahagia, perasaan sedih, perasaan stres, perasaan kangen itu sebenarnya akan lewat. Yang lalu tuh hanya debu. Jadi fokus aja sama ke depan, Pendewasaan ini. Tapi sikap bijak ini muncul di umur berapa? Itu bukan sikap bijak, itu sebenarnya aku nulis supaya aku bisa nasehatin diri aku sendiri. Berarti sebetulnya belum terlalu bisa menjalankan pada. Belum sih. Tapi katanya kalau misalnya kita sering-sering ngomong, lama-lama tuh kita bisa keikut gitu kepalanya. Sering ngomong sama diri sendiri atau sering ngomong apa? Yang positif-positif. Apa positif? Oh, mantra-mantra gitu ya, mantra gitu lah, healing gitu lah. Aku kaya gitu. Wah, itu sih bukan mantra ya, itu emang semua keinginan orang ya kalau gitu ya. Dan katanya dari 3 lagu itu bakal dikeluarin di album. EP aja. Oh, EP. Duanya. Kalau yang Cocoa Butter itu terpisah. Oh, yang 2 itu. EP. Berarti berapa lagu lagi? Antara 2 atau 3. 5 atau 4 lagu berarti. Bapak pengen keluarin album fisik? I'm not sure. Kenapa? Lagi mau lanjutin EP-nya aja aku masih kebingungan. Karena
inspirasinya, pengennya mau kayak gimana. Karena kan aku juga masih godok dong, akunya yang otentik tuh seperti apa gitu. Aku lagi belajar, makanya sama produsernya juga berbeda-beda. Kirain sudah kebayang 2 lagu lagi atau 3 lagu lagi seperti apa? Belum sih sejujurnya, makanya berhenti. Padahal itu kan udah tahun lalu. Kalau nggak diulang aja semua lagunya 2 kali. Ya gitu Biar juga lengkap. Nggak dong. boleh. Buat ya boleh-boleh aja. Boleh, Cuma buat kan? apa keluarin Ya, EP? buat jadi omongan orang itu kan jadi itu loh viral nanti nggak boleh ya. On proses sih tapi semoga sih sebelum tahun ini berakhir, mungkin tengah-tengah akhir gitu, maksimal udah selesai EP-nya. Tentang apa lagi ini yang 2 berikutnya? Ditunggu ya. Konsepnya day and night. Gue sebagai investor tahu tuh apa yang harus gue Apa itu? Apa? masukin ke itu buat promonya tuh Apa? apa produsernya. Rumah makan siang malam tuh. Ada juga 24 jam. pagi sore, adanya nggak ada siang Oh malam. enggak, itu kan merek, ntar di-cut gitu. Di siang malam. Biar aman omongannya gitu. Keren juga ya, jadi orang dapat suasana day-nya gitu. Kalau dengerin satu lagu lain beda gitu kan, ambience-nya. Maunya kayak gitu ya. Semoga ya. Ih keren. Masih dikonsepin aja sih. Doain ya. Amin. Doain ya teman sekelas ya, semoga segera keluar EP-nya ya. Dalam bentuk CD kalau bisa kan. Amin. Tapi keinginan buat album fisik ada? Pastilah. Menurut lu seberapa penting seorang musisi mengeluarkan album fisik? Penting banget karena sebenarnya aku juga koleksi vinyl. Wah. Dan menurut aku Yang buat futsal itu kan. Bukan Iya, bener. dong, piringan hitam dong. Vinyl futsal mah itu lantai. Iya makanya. Sorry. Ya, lanjut. iya cara aku appreciate musisi-musisi zaman dahulu yang aku nggak bisa nonton konsernya adalah dengan punya album fisiknya. Vinyl kamu yang paling banyak album siapa? Erykah Badu, aku nggak punya Korean Ballernya sama sekali. Kenapa? Di Discord mahal banget. Karena mungkin dia nyetaknya sedikit ya. Ella Fitzgerald banyak banget. Beatles. Paling mahal siapa? Vinyl siapa? Tapi aku nggak suka beli yang mahal-mahal. Bukan tipe yang kayak kolektor. Oh ini nih lagi mahal nih. Itu aku biasanya malah nggak beli. Aku suka kayak nyari-nyari artis-artis yang aku sebenarnya nggak tahu, nggak terkenal, tapi ternyata tiba-tiba ada track yang enak. Caranya gimana? Nongkrong itu di Blok M lama. Oh didengerin, oh ternyata ini enak gitu. Iya, lumayan lama sih kalau di sana. Tapi kan kamu alergi debu. Ya, nggak apa-apa lah ya. Hidup. Ya kan yang penting tuh tetap ini lah, tetap Kan tua. bisa bersin-bersin sambil Ya alerginya juga bukan alergi akut. kirain kan soalnya kan itu berdebu sekali kalau kita digging Iya gitu. iya. Beler. Oh, beler. Beler. Di bawah lagi kan, di basement situ. Iya. Tapi ada tempat makan Padang enak tuh kalau keluar ke Oh, iya? sana ada enak banget. Di sepanjang food courtnya enak banget lah. Di mana? Di Blok M. Tanya aja sama Andi kalau Andi Twins tadi dia tahu tuh situ. Yang gue tahu di luar kalau malam-malam sate beda. Padang. Ajo. Bukan. Jadi di Blok M kita ada sate Padang. Ini kenapa kita jadi ngebahas parkiran? Ada. Tapi kalau misalnya ngomongin ya 2 nama tadi, apakah itu berpengaruh terhadap gaya bernyanyi? Kayaknya Corinne Bailey iya banget deh sama Ella Fitzgerald. Berpengaruh sih enggak, tapi aku sangat amat idolize dia, keren banget aja gitu. Nggak tahu deh sudah berpengaruh apa enggak. Kalau The Beatles soalnya kan kamu gambar The Beatles juga kan di posting tuh. Papaku suka banget The Beatles soalnya. Dari Jadi kalau Papaku suka banget The Beatles. kayak Ella Fitzgerald dan Colin Bailey itu pengaruhnya apa kalau kita bicara secara signifikan terhadap musikalitas? Mereka menurut aku mereka tuh sosok musisi yang dilihat sebagai musisi saja. Dan aku kepingin kayak gitu. Aku kepingin punya karir yang panjang, tapi aku pengennya dilihat sama karya aku. Idealnya sih seperti itu ya. Pengennya sih kayak gitu. Dan nggak perlu seperti kayak artis-artis yang banyak dapat Grammy gitu. Tidak mau disorot ininya ya, kebintangannya berarti. Iya sih nggak pernah menjadi mimpi gitu disorot karena yang lain-lain. Karena tadinya juga kan nggak mau jadi penyanyi, nggak mau jadi public figure gitu. Tapi kan sekarang sudah dapat sorotan, bagaimana dong rasanya? Karena banyak temannya ya berempat dan mereka tuh menurut aku
aku sangat beruntung tiba-tiba datang di industri sama 3 orang yang mereka tipenya bukan yang suka sama lights and fame. They don't really dress differently gitu. Jadi aku belajar banyak di sana sih. Untungnya langsung ketemu mereka. Kalau misalnya enggak, wow, mungkin bisa Prada, Gucci, bla bla bla. Jadi bukan yang ini, bukan yang materialistik. Iya, kayaknya belajar kesederhanaan dan bahagia dan sukses dari mereka sih. Oh gitu. Sebelumnya gimana? Sebelum kenal mereka? Ya enggak, sebelumnya kan I never have to be kayak presentable di depan orang kecuali lagi pakai baju kantor gitu kan. Jadi nggak begitu mikirin. Sebelum aku masuk Hi-Fi juga followers Instagramku paling ya 200 lah, nggak ada selfie sama sekali. Diajarin masuk Hi-Fi baru diajarin selfie jujur ya. Diajarin sama siapa? Masa agak beda ya fitnya ya setelah masuk Hi-Fi ya. Lihat. Sekarang jadi doyan. Belum masuk TikTok tapi belum. Diajarin siapa selfie? Manajer lah, kayaknya orang-orang tuh harus kenal sama kamu lah. Kalau misalnya fotonya dari jauh-jauh nggak kelihatan kamu tuh kayak apa gitu. Gimana usahanya supaya ya yang karir berjalan tapi orang hanya melihat dari sisi musisi tapi tidak kebintangan. Ada usaha buat kesana nggak? Kayaknya belum dibutuhkan ya. Kayaknya teman-teman yang dengerin Hi-Fi pun, Hi Friends gitu, maksudnya mengerti bahwa kalau misalnya kita lagi ngobrol bareng gitu, kita sering diskusi bareng gitu, kita menempatkan dirinya tuh sebagai musisi dan pada waktunya kita bisa kok jadi teman kalian, kita ngobrol bareng. Kalau abis manggung tuh misalnya jam 10 gitu kan, ada grup Hi Friends namanya yang emang dekat sama manajemen kita, itu biasanya kita ajak ngumpul di lobi hotel, terus kita ngobrol-ngobrol sampai jam 2, jam 3. Walaupun biasanya aku naik duluan sih. Cuma ada waktunya untuk ngobrol-ngobrol kayak gitu. Ngantuk lah. Udah nyanyi, ngantuk. Belum ngapus make up ya kan. Cowok-cowok tuh kadang-kadang gak ngerti. Nggak paham loh, Belum Le. mata ya harus dicopot. Emang ada Nggak siapa? paham. Emang ada perempuan? MUA kan gue. Paham gue gitu-gitu. MUA. Gitu tuh banyak stepnya leh kalau cewek tuh mau tidur skincare. Berapa kali gitu ya. Yang pertama apa? Serum. Serum nanti setelah cuci muka. Biasa. Kok tahu? Ya, lu gak ngerti leh. Sering lihat IG story cewek-cewek pasti ini yang. Gue MUA, paham gue. Terakhirnya masker kalau bawa gitu-gitu. Tapi setelah ada di depan panggung, apakah lebih memperhatikan penampilan sekarang? Iyalah pastinya. Tapi dulu juga gak cuek-cuek banget. Cuma ya untuk diri sendiri. Mungkin sekarang juga sopan gak ya di depan orang? Sopan gak ya kalau misalnya manggung pakai baju ini gitu? Nyaman gak ya teman-teman aku, tim aku, cowok-cowok semua nyaman gak ya kalau misalnya baju aku gimana gitu? Kayak gitu sih jadi lebih merhatiin sih. Tapi kamu kenapa kalau nyanyi selalu condong ke arah monitor? Beberapa kali kan gue nonton nih. Energik banget ya. Energik banget. Ada gravitasi ke monitor gitu. Kayak lebih, wah ini. Atau mungkin monitornya kurang kencang jadi dia udah pengen dengerin. Kok ini monitor gua nih. Agak budek ya jatuhnya. Soalnya gua nggak bener nih, monitor gua nggak kedengeran makanya gini. Awal-awal masuk Hi-Fi soalnya belum punya mic sendiri, belum pakai air monitor. Oh, itu alasannya bener. Kirain emang pengen lebih dekat ke, gua harusnya di situ sama kalian nyanyi bareng gitu. Oh sama emang pecicilan aja sih. Iya. Cuma kalau condong monitor tuh biasanya karena dulu belum punya earphone. Sekarang Yang lain udah punya. Pada saat itu tuh Ilham udah pakai wireless terus pakai ear monitor gitu kan. Terus aku masih pakai kabel tuh. Tapi kan aku loncat-loncat gitu kan di panggung. Iya. Tapi pakai heels, pakai rok, Pakai kabel. Jadi lumayan agak kayak kungfu gitu di atas panggung. Udah gitu nggak pakai ear monitor. Kok Iya. Nyanyinya juga nggak tahu tuh nadanya sama apa enggak. Alhamdulillah tetap masih ada sih di Hi-Fi sampai sekarang. berapa tahun manggung sampai akhirnya punya ear monitor sendiri? 3 bulan paling. Cepet lah. Setahun kali ya ear monitor. Setahun dong. Setahun. Kenapa kok manajemen nggak mau modalin kamu dari awal? Diajarin nabung. Belum percaya berarti manajemennya dulu. Ya sah-sah aja sih. Sah-sah aja sih. Sah banget kalau belum percaya. Jadi kan kasihan dong yang lain udah santai itu. Oh atau itu ini leh kayak perpeloncoan di Hi-Fi. Pelonco. Iya leh. Aku pertama kali manggung sama Hi-Fi di pelonconya adalah Ilhamnya nggak ikut manggung. Hah? Jadi cuma bertiga. Terus
Karena dia lagi ada urusan. Kirain rasakan kamu. Tapi kayaknya dia ada deh ngerjainnya dapat. Karena kan dia yang bikin aku masuk hi-fi. Tapi tetap Ditinggal tuh parah sih. bagi 4. Iyalah, Lah kan Ilhamnya nggak ada. Tetap. nggak apa-apa. Kan founder. Dia founder. punya IP-nya kali ya. IP-nya dia yang punya. Jadi, Waktu Ilham ngajakin, dia mudah nggak meyakinkan yang lain bahwa oh ini Sineida nih bagus. Nggak tahu deh mereka prosesnya gimana, dikontak sama Ilham, ngajak ketemu kirain sama Ilham doang, taunya udah langsung satu tim gitu kan. Ngobrol-ngobrol kita lagi butuh nih vokalis baru, terus kayak tadinya dikirain ngajakin jadi backing vokal kan. Taunya dijadiin personil kayak, hah, lo serius? Nggak mau jamming dulu nih? Udah ngajakin gue jadi personil baru hi-fi. Oh bahkan belum sempet jamming atau Belum, cuma di video YouTube pakai kamera Iya, laptop doang itu. Kan kayak lo nggak takut gue penipu bro gitu. gua kan milih Vanilli. Iya, lip sync ya. Terus mereka kayak, oh ya udah besok aja kita ke organik di studionya Mari. Iya, Ke sana, terus gue kayak deg-degan belum ngafalin lagu hi-fi nih gitu, baru tahu siapkan. Iya. Jadi lagu pertama yang kalian nyanyikan bersama itu apa? Siapkan. Siap kak? Sama orang ketiga. Datang ke organik tiba-tiba wah ada runnya full, Malikan The Essentials full gitu kan. Aku sebagai rakyat gitu ya. Keringetan nyanyi selagu, ya udah dikirim, tiba-tiba langsung dikirimin album keduanya tuh lagu-lagu yang baru, kamu pelajarin ya minggu depan kita rekaman. Orang gue belum bilang iya mau masuk hi-fi gitu kan. Yakin sekali ya. Mereka yakin ini. lah, iya tapi masa enggak? Sokol gitu ya, sokol. Masa enggak? Boleh. Atau bentar ya, berkabar. Berkabar tuh asal Lebih ada- ngeri sih, lebih ngeri jatuhnya. Nanti berkabar ya. Belum bilang iya tapi udah dikasih denger lagu-lagu baru. Terus apa yang Rilis aja kali ya. apa yang lu bilang sama mereka? Begitu. 2 lagu apa pelajari ya album 2? Gue bilang sama nyokap gue dulu ya. Gitu karena because my dad is not around anymore gitu kan, jadinya agak takut lah sama sesuatu yang fluktuatif pasti kan. Aku taunya dari sebagai rakyat, aku taunya kalau jadi musisi tuh ups and downs jauh lebih banyak dibanding kerja kantoran. Terus kata nyokap apa? Saya itu lupa 3 cowok itu bagus banget dia caranya untuk hati orang tua gitu. Gimana? Aduh ini cowok bersih-bersih ganteng-ganteng baik kayaknya nih, udah sana ngeband. Mereka nyamperin ke rumah. Enggak, diajak lunch. Oh, diajak lunch biar ketemu. Terus ya apa orang tua langsung terkesan ya ngeliat wah ini kayaknya tidak berbahaya nih. Iya karena tadinya mama pikir tuh anak ngeband tuh kayaknya piercing di mana-mana, Iya. rambut gondrong gitu kan, pakai jaket kulit. Ternyata yang datang kemejaan rapi, wangi-wangi, rambut polem gitu. Ya ini kayaknya nggak bandel-bandel. Kalau yang datang dulu pasti jangan. Nggak usah ngeband. Tapi keren juga cara PDKT-nya ya. Kayak pacaran lah ya. Orang Lumayan dulu di PDKT-nya tuh aku masih kerja pada saat itu kan. Udah pindah di Ismaya waktu itu. Makan siang tiba-tiba ke bawah yuk, kita udah ada di bawah. Tiba-tiba mereka setim udah kayak ayo makan. Udah beliin makan. Pulang kantor capek kayak makan dulu lah, makan malam. Capek kan kerja gitu. jago ya. Mantep banget. Di PDKT-in sama 3 cowok sekaligus. Iya. Berarti nyokap bilang pada saat itu lunch pada saat oh kak boleh anak saya gabung sama kalian apa di rumah? Oh, langsung. Tadinya aku pikir aku jual mahal dan aku bilang sama mama karena aku takut, bukan jual mahal karena nggak mau masuk HFE. Aku takut nggak bisa dan aku takut sama apapun yang harus aku pelajari dan lakukan gitu. Ternyata nggak bisa tuh jadi bad cop-nya mama. Langsung oke, gitu. Berarti kita belajar bahwa cowok-cowok hi-fi itu adalah cowok-cowok yang bakal mudah diterima oleh orang tua atau ibu-ibu. Pasti Betul. gitu. Dan juga itu pelajaran bahwasannya ke rumah orang tua membawa martabak sudah tidak relevan lagi. Yang ada adalah ngajak makan malam. Iya, di luar langsung. Lunch. Makan siang. Makan siang langsung di luar. Dan harus pakai kemeja ya. Betul. Dan harus wangi lah. Wangi, minimal wangi. Mereka tuh wangi banget hi-fi itu. Wah, wangi banget itu 3 cowok. Benar-benar kalau abis sebelum manggung
gitu. Padahal mereka udah wangi ya, habis mandi udah rapi gitu kan. Sebelum keluar dari kamar hotel juga kan sebenarnya udah pakai parfum gitu kan. Tapi sebelum kayak ayo high five mau naik panggung nih, srat gitu. Terus wangi-wanginya tuh wangi-wangi mahtah gitu loh. Maktah. Iya. Wangi Karena yang- mereka keringetan tapi nggak ada baunya sama sekali. Keringetannya soalnya kayak bonjir gitu. Wah, parfumnya harus ditanya tuh. Apa ya? Udah keringetan tetap wangi gitu. Turun panggung tetap wangi. Nggak diindes-indes juga sih kalau turun panggung. Nggak mau tahu juga sih. Yang penting masih nyaman, dalam ruangannya nyaman kan ya. Habis manggung sama mereka. Apa nggak nyaman dengan wangiannya? Nyaman sih, cuma banyak ngeliat kulit laki-laki aja sering gitu kan. Iya. Udah dianggap laki-laki juga berarti. Udah dianggap bro. Berarti harusnya Hi-Fi itu dapat iklan minyak wangi ya. Iya, Ah, betul. Ini kan karena wangi banget ya. wangi banget. Sama iklan anduk, Oh iya. keringetan. Itu. Oh iya. Riders biasanya riders tuh. Maunya warna hitam kalau rocker. Anduknya warna hitam ya gitu. Kenapa? Biar gagah. Iya, Biar keren di foto. Foto hitam. Oh, Tapi ngomong keren ini kaos kita juga keren, Pak. keren banget. Gue mau ngasih kaos ini buat Neida. Nah, ini Neida ini kenang-kenang dari podcast Naik Kelas ya. Terima kasih podcast naik kelas. Sama ini minta tolong ditanda tangan buat Hi Friends yang mau kaos podcast Naik Kelas. Jadi tolong tanda tangannya dulu. Teman-teman yang mau teman sekelas yang mau dapetin Sini. kaos resmi podcast Naik Kelas bertanda tangan Neida Aleida, silakan follow Instagram @authenticity_id. Atau yang mau dapetin kaos ini juga mungkin nanti bakal dijual ya di Authenticity Lab, serta kaos-kaos hasil kolaborasi antara Komikazer, Stereoflow dan Darbot. Silakan cek Authenticity Lab di Tokopedia, Shopee dan Lazada. Atau kalau nggak mau ribet, scan aja nih di sini nih. Di mukanya. Iya, biar editornya pusing. Betul. Scan di sini. Ini nggak usah gambar sawah lagi. Nggak usah dong, kan udah tadi kan nagih gambarnya. Ini ya, udah deal ya. Ya, Neida Aleida, silakan dilihat. Nah itu dia kaos podcast Naik Kelas dari Neida Aleida. Ini apa nih? Bilang dong mau ngambil apa? Oh iya benar Tutup, juga tutup, ya nih. bisa. Oh itu dibilang. tutup. Ngomong dong. Maaf ya. Sip. Ya, Size-nya L. iya. Saya nggak usah kasih tahu, pokoknya sedapatnya aja. Takutnya nanti kegedean nih. Ya resiko Retur dong, lah, retur. retur. Sekali lagi terima kasih loh Neida sudah datang. Thank you ya. Terima Iya. kasih. Kita recap dulu ya sejenak. Neida dari seorang PR yang bekerja di PR agency, dari seorang mahasiswa cum laude yang sudah merasa tidak pintar. Sekarang sudah naik kelas menjadi seorang penyanyi yang kita doakan semoga berkualitas selalu dan tercapai yang diinginkan, bahwa dikenal sampai akhir hayatnya sebagai musisi, bukan sebagai sosok-sosok di luar musisi ya. Amin. Dan kita tunggu album solonya ya. Ini menunjukkan bahwa Neida naik kelas. Dari baru 5 tahun berkarir bersama grup, tiba-tiba dia berani mengeluarkan proyek solo, dan itu menunjukkan bahwa dia sudah tahu apa yang dia mau dan menunjukkan konsistensinya terhadap musik, dan menunjukkan bahwa dia ingin otentik dengan membuat karya sendiri. Terima kasih Neida. Dan Makasih sekarang banyak lu ya. mau bawain lagu yang lalu Yes. Hanya Debu. Ada siapa pemain gitarnya? Ada Felix di sini. Ayo kita panggil Felix. Just lu sebelah sini aja. Felix, main yuk. Main yuk. Ayo silakan Felix. Sorry. Silakan. Yes, silakan. Mau pakai headphone Ya, silakan. jadi Oh, ini celok. personil kelima HiFi lo bukan? Gitarnya ada 3. Kalau nyanyi pakai mikrofon sendiri. Ear monitornya nggak usah ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Apa nggak dibawa nih karena dibawa kan? Sekali lagi terima kasih teman sekelas sudah menyaksikan podcast Naik Kelas. Cek. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik di kanal YouTube ini minggu depan dengan bintang tamu yang juga menarik. Sekali lagi salam podcast Naik Kelas. Saya Soleh Solihun Saya Ajis Doa Ibu. Saya Neida Aleida. dan teman sekelas beri sambutan yang meriah untuk Neida Aleida dengan Yang Lalu Hanya Debu. Belumlah lama terbuai
telah ku hanyut. Air mata lepaskan duka.